Shrinkage stopping adalah metode penambangan yang sistem penggaliannya dilakukan secara overhand. Shrinkage stopping diterapkan untuk badan biji yang besar dengan kemiringan 50 derajat sampai 90 derajat. Metode ini terletak antara kelas open stop dan file stop. Biji dihancurkan secara metode overhand dan dibiarkan terkumpul dalam stop. Mengingat biji akan mengembang bila dihancurkan, maka sekitar 35% dari volume batuan yang dihancurkan setiap ledakan harus diambil untuk memberikan ruangan yang cukup bagi pekerja untuk bekerja di antara bagian atas biji lepas dengan atap. Apabila bijinya lemah, maka bagian atap di atas pekerja dapat disangga dengan baut batuan selama penambangan. Dinding stop secara otomatis akan disangga oleh biji lepas sampai kegiatan penambangan biji selesai. Selanjutnya, biji diambil secara keseluruhan membentuk stop yang kosong. Agar tidak terjadi keruntuhan, maka stop diisi dengan waste yang berasal dari stop atau kegiatan di atasnya. Pada shrinkage stopping, ore diangkut dari bawah stop menuju ke atas. Bagian dari ore yang hancur ditinggalkan di stop yang telah ditambang. Hal ini berfungsi sebagai platform kerja untuk menambang ore bagian atas dan mensupport dinding-dinding stop. Melalui blasting, batuan menambah volume yang didudukinya sekitar 50%. Oleh karena itu, 40% dari ore yang telah di-blasting harus diambil secara kontinu selama penambangan untuk menjaga agar keseimbangan headroom antara atas dan bawah ore yang telah di-blasting. Jika stop telah maju ke batas atas dari stop yang direncanakan, hal ini dihentikan, dan sisanya yang 60% dari ore dapat diambil. Ore body yang lebih kecil dapat ditambang dengan satu stop. Area yang lebih besar dari ore body dibagi atas beberapa stop yang terpisah oleh pilar untuk menstabilkan hanging wall. Pilar biasanya dapat diambil setelah penambangan reguler selesai. Shrinkage stopping dapat dipakai oleh ore body dengan dip yang tegak, ore yang kuat, hanging wall dan foot wall stabil secara komparatif, ore body homogen, dan ore tidak dipengaruhi storage di stop seperti sulfida, ore yang cenderung terbakar dan terpisah ketika terekspos ke udara. Metode shrinkage stopping cocok untuk endapan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, endapan mempunyai kemiringan lebih dari 70 derajat. Yang kedua, tebal endapan tidak lebih dari 3 meter. Yang ketiga, endapan biji memiliki nilai yang tinggi baik kadar maupun harganya. Yang keempat, endapan biji harus homogen atau uniform. Yang kelima, penambangan tidak selektif. Yang keenam, bukan merupakan endapan sulfida karena endapan sulfida harus dengan metode selektif mining. Hal ini berguna untuk menghindari pengaruhnya pada asam tambang. Development untuk shrinkage stopping, yang pertama ada drift pengangkutan sepanjang bagian bawah stop, yang kedua ada cross cut ke ore di bagian bawah stop, yang ketiga finger raise dan cones dari cross cut dan ke undercut, yang keempat undercut atau lapisan bawah stop 5-10 meter di atas drift pengangkutan, yang kelima raise dari level pengangkutan melalui undercut ke level utama untuk menyediakan akses ke ventilasi ke stop. Alat-alat dan bahan yang digunakan pada metode shrinkage stopping yaitu yang pertama pada drilling alat yang digunakan yaitu jack legs, stopper, jumbo drill, dan wagon drill. Yang kedua, ada alat dan bahan peledak yang digunakan yaitu NG base explosive, ANFO, slurries, dan pneumatic loader. Yang ketiga, pada marking dan haulage, alat-alat yang digunakan yaitu load hold'em, front end loader, rocker shovels, chute loading, truck, mine cart, dan lokomotif. Keuntungan dan kerugian metode shrinkage stopping. Yang pertama, investasi yang kecil terhadap alat-alat atau mesin-mesin karena hanya membutuhkan sedikit alat. Yang kedua, metode ini sederhana dan mudah dikerjakan. Yang ketiga, sejumlah besar pekerja dapat bekerja di dalam stop. Yang keempat, ore dapat langsung didamping secara langsung ke alat angkut melalui chute. Yang kelima, mengeliminasi hand loading. Yang keenam, dapat langsung berproduksi. Yang ketujuh, mining recovery tinggi.
Kerugian metode shrinkage stopping: yang pertama, kondisi lantai kurang nyaman untuk pergerakan para pekerja dan peralatan. Yang kedua, biji ditinggalkan dalam stok untuk waktu yang lama sehingga investasi tidak segera kembali. Yang ketiga, badan biji yang terletak pada waste rock tidak bisa ditambang. Yang keempat, metode ini mempunyai persyaratan yang sangat ketat dan hanya cocok untuk biji tertentu.